Di video kali ini, saya akan kembali menghabiskan satu malam sendirian di hutan. Menyusuri sungai, mencari lokasi camp, memasak sederhana, dan menikmati makan malam ditemani suara alam. Mari kita mulai perjalanannya. Oke teman-teman, hari ini sekarang saya kembali lagi memasuki hutan sendirian untuk bermalam, atau lebih tepatnya solo camping di hutan belantara. Jadi sudah cukup lama rasanya saya ingin datang ke tempat seperti ini setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas pekerjaan yang ada di rumah atau tempat kerja. Sesekali memang kita perlu meluangkan waktu untuk refreshing otak dengan cara seperti ini, bermain di alam. Untuk perjalanan kali ini, saya belum menentukan lokasi camp secara pasti. Namun pastinya saya akan menyusuri sungai yang berada di bawah sana dan mencari area datar untuk mendirikan tenda yang dekat dengan sumber air untuk keperluan minum dan memasak nasi tentunya. Oke, mari kita lanjut teman-teman. Oke, setelah beberapa menit berjalan, saya memutuskan untuk berhenti istirahat. Istirahat untuk mengumpulkan tenaga, dan tentunya kalian bisa lihat spot istirahat yang lumayan bagus, yang di bawahnya ada bendungan. Nantinya saya akan menyusuri aliran yang sini, aliran sungai yang sini. Oke, beberapa langkah lagi saya akan meninggalkan area kebun warga ini dan akan memasuki area hutan belantara lebih tepatnya. Dan ini dia hutan dan kebun warga. Saya sudah tiba di perbatasan antara hutan dan kebun warga. Kebun warga ada di sebelah sana. Dan saya akan memasuki hutan ini. Mulai dari sini, pasti suasananya udah lumayan berbeda. Tumbuh-tumbuhan semakin rapat dan semakin teduh, yang pastinya masih aman untuk solo camping tentunya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Semoga cuaca hari ini masih tetap cerah hingga mendirikan tenda, hingga pulang. Beberapa menit berjalan, suasana di hutan ini sudah terasa jauh berbeda. Udara di sini semakin sejuk dan lebih segar. Apalagi pepohonan cukup rapat dan menghambat matahari masuk ke
lebih dalam. Semakin masuk ke dalam, suasana keramaian sudah tidak terdengar. Yang terdengar sekarang suara pepohonan, suara burung, suara angin sesekali yang mengibas pepohonan. Perjalanan semakin menantang teman-teman, jadi butuh effort atau ekstra hati-hati. Momen seperti inilah yang saya cari ketika datang belusukan ke hutan belantara. Sudah cukup lama saya ingin datang ke tempat seperti ini, jauh dari keramaian hiruk-pikuk kota, dan saya ingin merefresh pikiran biar lebih tenang tentunya. Untuk perjalanan kali ini, saya belum menentukan area camp yang pasti. Namun, tentunya saya akan mencari tempat datar dan mencari sungai dan mencari tempat datar untuk nge-camp tentunya. Jadi, mari kita lanjutkan perjalanan kali ini biar cepat sampai karena hari juga semakin sore, biar nggak kemalaman di dalam hutan. Nah, teman-teman, jadi jalurnya sudah mulai berubah, udah agak menurun. Yang pastinya di bawah sana ada sungai yang akan saya susuri nanti sambil mencari area datar dan bermalam di sana. Banyak akar pohon yang melintang dan tentunya sangat sulit untuk dilewati, apalagi dalam kondisi membawa carrier seperti ini. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Mari kita lanjut perjalanan ini dan semoga di depan sana, ya di depan sana udah terdengar suara sungai yang airnya cukup jernih pastinya. Oke teman-teman, setelah menuruni jalan yang cukup curam ke bawah, akhirnya saya sampai juga di sungai tempat saya camping. Tapi saya harus menyusuri sungai ini dulu karena di sini masih banyak sekali bebatuan, belum ada terlihat area datar di sini. Jadi kalian bisa lihat teman-teman, sungainya sangat jernih sekali. Ini pas sekali buat camping karena airnya masih bisa diminum untuk keperluan minum, mandi, bahkan untuk masak nasi juga bisa. Oke, mari kita lanjut perjalanan ini karena ini udah jam 5 sore, jadi saya harus cepat-cepat mendirikan tenda, mencari area camping yang datar dan langsung mendirikan tenda. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan ini.
perjalanan seperti ini memang menjadi salah satu alasan kenapa saya suka solo camping ke hutan. Dan lihatlah, airnya sangat-sangat jernih, bahkan dasar kali pun terlihat sangat jelas teman-teman. Enak untuk mandi-mandi. Lanjut. Yang paling saya suka dengan tempat seperti ini adalah suasananya tenang. Wow, airnya dingin teman-teman. Sangat-sangat dingin, sejuk. Ini pas untuk mandi-mandi mungkin besok pagi. Di sini juga masih banyak ikan-ikan kecil teman-teman. Cuman sayangnya saya tidak membawa alat pancing teman-teman. Jadi ya mungkin besok, lain waktu mungkin. Akhirnya terbayar sudah kelelahan yang dari berjalan dari tempat parkir. Akhirnya sampai juga di area datar tentunya teman-teman ya. Area datar. Mungkin saya akan camping di sini. Sendal Cuk. Sangat tidak direkomendasikan teman-teman pakai sendal kayak gini apabila teman-teman ingin bepergian ke dalam hutan. Oke teman-teman, jadi nanti saya akan camping di sini. Saya akan mendirikan tenda di sini. Lihat suasana sekitar. Sangat-sangat bagus tempatnya teman-teman. Jadi saatnya sekarang untuk mendirikan tenda. Teman-teman, tendanya sudah jadi. Inilah tempat camping kali ini. Solo camping lebih tepatnya. Dekat dengan sungai. Bisa dilihat teman-teman. Airnya sangat-sangat jernih teman-teman. Hanya seorang diri di sini. Sekarang tenda sudah berdiri dengan baik. Sebelum hari semakin sore, saya ingin mencari persediaan kayu bakar terlebih dahulu. Api menjadi salah satu hal yang penting saat camping. Bukan hanya untuk memasak, tapi juga untuk menambah rasa hangat ketika malam mulai menyelimuti hutan.
Malam mulai turun. Suasana di sekitar juga perlahan berubah. Suara jangkrik mulai terdengar dari berbagai arah. Kadang ada juga suara dari semak-semak yang bikin penasaran. Kalau camping sendirian, pasti tetap ada rasa waspada. Tapi lama-lama justru suasana seperti ini yang bikin betah. Oke teman-teman, jadi untuk mempermudah, saya harus merendamnya terlebih dahulu supaya lebih gampang matangnya, lebih gampang empuk. Ini adalah kacang merah. Ya, kacang merah, saya akan memasak kacang merah malam ini bersama nasi mungkin, atau dicampur dengan bumbu sederhana, dan kita tunggu beberapa menit, 30 menitan lah, biar nantinya pas dimasak akan lebih cepat untuk matangnya. Oke, kita lanjut menyalakan kayu bakar. Kita buat api unggun kecil-kecilan di sini di depan tenda. Ini kondisinya sangat-sangat gelap sekali teman-teman. Tuh. Mungkin saya nanti akan menaruh lampu di sini biar video kita kelihatan estetik. Bisa jadi saya taruh lampu di sini karena tenda saya ada di sebelah sini. Oke, kita lanjut saja untuk memasang lampunya. Oke teman-teman, jadi suasana malam di dalam hutan memang seperti ini. Tidak ribut dengan suara kendaraan, suara burung-burung bersautan, suara tonggek juga. Oke, jadi saya akan membuat api unggun dengan kayu bakar. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba memasak air terlebih dahulu tentunya. Ya, airnya cukup. Ya, terus saja. Cari sumber air yang lebih jernih tentunya. Ya, cukup segini. Nanti rencananya ini saya mau campur dengan nasi dan sedikit kacang merah. Oke teman-teman, sekarang waktunya memasak karena perut sudah mulai keroncongan, dan kebetulan dari rumah tadi saya membawa kacang merah dan nasi dan sedikit bumbu penyedap tentunya. Saya akan memasaknya secara bersamaan. Teman-teman, ini dia kacang merah yang saya rendam dari tadi di sungai. Ya, kita masukkan saja. Oke, kita tunggu sampai empuk. Oke, karena kacang merahnya udah empuk, kelihatan empuk, kita masukkan nasinya. Oke, kita cek. Wow. Menu sederhana, teman-teman. Oh, tenda kita di sini, di situ ada sungai. Perpaduan yang pas. Masako. Wow, sederhana tapi ya di alam seperti ini, apapun itu, makanan apapun itu pasti enak.
Oke teman-teman, jadi ini ya hanya makanan sederhana, perpaduan nasi dan kacang merah. Tinggal sedikit. Sebelum masuk ke dalam tenda, saya menyempatkan diri untuk mengecek area di sekitaran camp terlebih dahulu. Saya memastikan semuanya tetap aman dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Setelah semuanya terasa baik-baik saja, barulah saya bisa beristirahat dengan lebih tenang, sambil menikmati suasana malam di tengah hutan. Selamat pagi. Semalam tidurnya agak terganggu dengan suara binatang, suara burung. Jadi ya apa boleh buat, karena kehidupan di alam memang seperti itu. Oh. Banyak ikan sebenarnya di sini, cuman sayangnya saya nggak bawa pancing, jadi ya kita nikmati saja seperti ini. Saya mau jalan-jalan sebentar untuk jalan-jalan menyusuri sungai, sekalian mencari makanan yang bisa diolah tentunya. Ada juga beberapa daun pakis kemarin saya lihat sebelum mendirikan tenda, jadi saya akan mencoba untuk memetiknya nanti. Sekarang saya akan menyusuri sungai ini, siapa tahu dapat makanan, dapat sayur-sayuran gratis tentunya dari alam. Ya, beginilah suasana di sungai ini, teman-teman. Saya akan coba menyusuri sungai ini sampai ke depan sana. Siapa tahu ada daun pakis juga.
Di sana juga ada spot camping sebenarnya yang lebih bagus dari tempat saya tadi. Oke, mari kita cek spot camping yang ada di sana. Harusnya dari kemarin saya harus menyiapkan pancing dari rumah, cuman ya karena saya kurang prepare jadi sebenarnya di sini lebih bagus teman-teman. Untuk spot campingnya mungkin untuk solo camping berikutnya saya akan buat shelter di sini. Sangat bagus sekali, banyak pepohonan. Oke, mari kita lanjut perjalanan ini. Oke, ini dia sungai. Banyak monyet. Banyak monyet. Sebenarnya di sini sangat-sangat bagus. Banyak monyet juga di sana teman-teman. Oke, saya memutuskan untuk balik saja karena perjalanan juga lumayan jauh. Jadi saya harus putar arah aja karena barang-barang juga saya tinggal di tenda teman-teman. Oke, mari kita balik saja. Ya. Oke teman-teman, jadi saya menemukan daun pakis di sini. Ya, ambil yang muda-muda saja. Oke, cukup saja segini karena kebetulan saya juga bawa bahan makanan dari rumah yang saya beli kemarin di pasar. Jadi cukuplah untuk sebagai pelengkap aja. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di shelter dan kemudian saya akan memasak sayuran yang ada saya bawa dari rumah yang saya beli di pasar kemarin. Ada kol, buncis dan seledri dan pakis yang barusan saya petik. Di sini saya juga membawa sedikit terigu. Saya akan membuat adonan roti. Saya terinspirasi dari salah satu konten kreator luar negeri yang membuat roti dengan adonan terigu yang dicampur dengan sedikit bumbu dan garam. Jadi mari kita memasak. Teman-teman, jadi adonannya sudah jadi, tinggal kita bentuk, kita pipihkan, langsung kita goreng atau panggang.
Oke teman-teman, jadi lauknya sudah jadi. Roti yang saya bilang tadi meniru konten kreator luar negeri. Dan pada akhirnya perjalanan ini sampai juga di penghujung cerita. Jujur di setiap saya membuat solo camping ini ada pelajaran baru yang bisa dipetik. Bukan cuma bisa bertahan hidup di alam, tapi juga hal baru yang kita dapat di alam. Semalam tidur ditemani suara alam, suara jangkrik, burung, dan hewan-hewan di semak. Dan selanjutnya ngopi di tengah hutan. Rasanya sangat enak, cukup untuk mengisi energi dan pikiran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut menikmati perjalanan kali ini, dan sampai jumpa di solo camping